Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddalana bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu sadaqa Rasulillah SAW. Para satid, para hujat, tokoh masyarakat, para alim ulama, bil khusus ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami'ah Muhajirin, semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan kita bersyukur hidup ini akan teratur. Dengan bersyukur hidup subur makmur. Dengan syukur akan terhindar dari siksa kubur. Dengan bersyukur maka segala urusan akan senantiasa mendapatkan nasib yang mujur. Tapi tanpa syukur mustahil kita dapat perhatian dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum pasti ditambah. Jadi la azidannakum ini adalah suatu janji dari Allah. Jadi kalau mau syukur kita kepada Allah, bentuk nikmat apapun, nikmat umur, bersyukur umurnya barokah. Nikmat sehat, dipergunakan sehatnya, maka sehat yang barokah. Punya rezeki, rezekinya dipergunakan untuk kebaikan, maka rezeki yang barokah. Keluarga yang senantiasa dibingkai dalam ketaatan, dalam kesolehan, maka keluarga yang senantiasa memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa begitu cepat berlalu, hari tambah hari, Masya Allah. Kita sudah masuki malam yang ke-21. Berarti fase aidkum minan nar. Fase 10 awal berisikan rahmat sudah kita lalui. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah. Amin. 10 pertengahan Ramadan berisikan ampunan. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Yang terakhir adalah 10 akhir. Ini yang berat hadirin. Kalau ibarat suatu lomba ini ada babak penyisihan, semifinal, final. Ini final nih kita nih. Ya mudah-mudahan kita benar-benar gol, dapat piala, dapat prestasi, dapat predikat hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Sampai kita berdoa sebelum Ramadan masuk, dari mulai Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan umurku ya Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita panjang umur, amin. Bisa ketemu puasa, amin. Bisa pada tarawih, amin. Ini alhamdulillah jamaah Muhajirin tarawih ke-21 ini masih stabil ini. Masih 250 masih ada. Amin. Iya, termasuk di luar-luar alhamdulillah saking gak muat. Memang kembali ukurannya dalam puasa ataupun tarawih ini adalah imanan wahtisaban. Iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lemah iman dia rahimakumullah, puasa ini ibadah yang rahasia, Pak, nggak ada yang tahu. Kalau ibadah sholat, orang datang ke masjid musola tahu.
Kalau orang umroh berangkatnya ke Mekah Madinah, orang tahu. Kalau kita baca Quran di rumah ada yang ngedengar, kalau nggak keluarga ya tetangga. Mau sedekah ada orang yang kita kasih, tapi puasa nggak ada yang tahu kalau kita puasa apa enggak. Makanya puasa ibadah yang rahasia. Sehingga kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah puasanya, baik itu fardu ataupun sunnah, dalam suatu riwayat, maka Allah akan masukkan hamba tadi ke dalam sorga tanpa diketahui oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat Ridwan, penjaga pintu sorga, terkagum-kagum, ini siapa? Kok sudah ada dalam sorga? Maka kata orang tadi, aku adalah hamba Allah yang beramal karena Allah. Maka Allah masukkan aku secara rahasia ke dalam surganya Allah, karena aku tidak berharap kepada makhluk kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di 10 akhir Ramadan ini mari kita sama-sama berharap supaya dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Cuman realitanya survei membuktikan orang Lailatul Qadarnya udah mulai pada Lailatul Kendur, hadirin. Ya, apalagi orang yang mohon maaf belum turun THR Lailatul Qadar, hadirin. Iya, kita ngarepin THR dari Allah aja. Ya. Ini murni rezeki dari Allah, itu udah benar-benar hakul yakin. Selama kita mau minta sama Allah, maka ada jalan rezeki dari Allah. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang perlu kita perbanyak di 10 akhir Ramadan ini? Kalau kita alhamdulillah ada waktu, ada kesempatan, yuk kita ikut ambil bagian untuk menghidupkan malam-malam ganjil. Sebab turunnya Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu hadisnya. Yang banyak turunnya Lailatul Qadar malam 27. Tapi jangan sampai jamaah rahimakumullah kita karena ngarepin Lailatul Qadar nyari ganjil doang. Ya kan, malam-malam yang lainnya genapnya enggak dikejar juga. Padahal ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu kata ulama, selama tarawihnya penuh pun selama Ramadan insyaallah ada tanda orang itu dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Serepot apapun tetap kita istiqomah. Ibu-ibu mohon maaf ya, ini udah mendekati Lebaran ini, udah jangan fokus ke bikin kue ya Bu ya. Udah pokoknya mah nanti akar kelapa mentar, akar kelapa ya, cucur, sagon. Ya, saya himbau kepada jamaah kalau nanti nyuguhin tamu ya Idul Fitri usahakan jangan sagon deh. Iya kan, orang nanya gimana Idul Fitri sehat-sehat. Ya terus jujur aja lah kita ya, mohon maaf. Saya pernah juga dibohongin sama jamaah gitu. Bungkusnya mah kongwan, Pak. Ya, dalamnya dodol hadirin. Ya, dodol bebek. Iya, yang enggak apa-apa. Ustaz silakan dinikmatin katanya kongwannya. Biskuit dibuka enggak taunya dodol hadirin. Ya enggak apa-apa. Ya emang ya mungkin buat tempat biar lebih nyaman gitu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah salat malam di 10 akhir Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembari kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan berkah umur kami di bulan ini ya Allah. Biar jumpa lagi bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Karena subhanallah, Ramadan ini nikmat hadirin. Ramadan ini nikmat. Saya tiap malam tarling hadirin, tarawih keliling kemana-mana. Alhamdulillah yang namanya masjid jamaah rahimakumullah, apalagi malam pertama Ramadan Pak. Ya Allah, itu panitia sampai nyewa tenda hadirin. PRW nyewa tenda Pak. Kekuatannya hanya 5 hari hadirin. Itu tenda sepi, sendal doang sama bocah lari-lari hadirin. Masya Allah, bukan apa-apa. Alhamdulillah ini kondusif nih, anak-anaknya aman. Kadang ada saya lagi jadi imam jamaah rahimakumullah, di belakang bocah-bocah pada main petasan nanti rame. Untung saya udah fokus hadirin. Takutnya gagal ayat nih, repot hadirin. Ketika baca surah Al-Ahzab gagal ayat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tabbat.
Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada. Enggak ketemu-temu hadirin. Jadi jamaah rahimakumullah, yuk kita sama-sama mudah-mudahan dengan kita fokus di 10 akhir Ramadan, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, baca Allahumma inni ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, lalu minta nasalka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka mudah-mudahan Ramadan selesai kita termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar dan orang yang mendapatkan jaminan surga. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.